Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat konten gambar AI seperti channel ini ya. Channel ini itu mampu mendapatkan jutaan views dari satu video yang dia upload. Dan untuk pendapatan per bulan dari channel ini yaitu sekitar $902 ya, ataupun setara dengan 15 juta rupiah kurang sedikit ya teman-teman ya. Memang ini bukan angka yang pasti, tapi untuk konten-konten seperti ini memang mudah banget mendapatkan penonton dari luar negeri. Dan yang pastinya sangat mudah sekali kita membuat channel seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan teman-teman simak video ini dari awal hingga akhir ya, dan jangan di skip-skip. Karena di video ini saya akan share bagaimana cara membuat konten seperti itu hingga lolos monetisasi yang tentunya bisa mendapatkan cuan per bulannya dari YouTube. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan lagi buat teman-teman yang belum klik tombol like, silahkan di like terlebih dahulu. Silahkan teman-teman subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel saya ini. Oke, jadi untuk bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama yaitu aplikasi WhatsApp. Yang tentunya aplikasi WhatsApp ini semuanya juga sudah mempunyai ya. Dan untuk yang kedua, aplikasi yang harus disiapkan yaitu aplikasi Wing. Nah, untuk aplikasi Wing ini teman-teman bisa installnya ataupun download langsung di Google Play Store melalui ponsel milik teman-teman ya. Oke, jika teman-teman sudah menyiapkan kedua aplikasi ini, di sini teman-teman bisa buka saja untuk aplikasi WhatsApp-nya ya. Di sini teman-teman langsung aja klik di bagian Meta ini ya teman-teman ya, Meta AI ini ya. Silakan teman-teman klik. Nah, sebelumnya di sini saya sudah pernah membuat gambar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk cara membuat gambar seperti ini itu gampang banget ya. Dan untuk membuat gambar ini tidak hanya di Meta AI saja. Teman-teman juga bisa mencobanya di ChatGPT ya. Jadi untuk cara membuat gambar seperti ini itu gampang ya. Di sini teman-teman tinggal ketik saja perintah ke Meta AI ini seperti begini ya. Buatkan misalkan ya. Buatkan gambar ular besar yang melilit di motor gitu ya. Lalu klik OK. Nah, untuk motor ini teman-teman juga bisa ganti ya, baik itu bis, beca ataupun sebagainya ya. Namun di sini hanya sekedar tutorial, maka di sini saya akan mencontohkan hanya di motor saja ya. Oke, kita klik di bagian ini. Nah, setelah itu maka Meta AI akan mengkonvert tulisan kita menjadi gambar. Dan ini dia hasilnya ya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya. Ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini untuk Meta AI ini akan mengirimkan gambar yang sesuai dengan perintah kita ya. Dan untuk kualitas gambar yang dihasilkan oleh Meta AI ini sangat bagus sekali ya. Sudah HD ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman buat gambarnya tidak hanya satu ya teman-temannya, bisa 2 ataupun 3 ya, sesuai dengan perintah teman-teman dan sesuai dengan konten yang akan teman-teman buat di channel teman-teman ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah mendapatkan gambar seperti ini, langkah selanjutnya silahkan teman-teman buka saja untuk aplikasi Wing-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk gambar dari aplikasi Wing itu seperti ini ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Nah, silahkan teman-teman install untuk aplikasi Wing-nya. Nah, setelah teman-teman menginstal, lalu silahkan teman-teman klik di bagian buka ini ya. Oke, kita klik buka. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Wing ya. Nah, biasanya untuk para pengguna baru di sini kita diharuskan untuk login menggunakan email milik kita ya, teman-teman ya. Oke, dikarenakan di sini saya sudah login menggunakan email, lalu kita selanjutnya klik di bagian ini ya. Untuk mengeluarkan ini kita klik. Nah, setelah berada tampilan seperti ini, lalu langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik di bagian perluas AI ya. Ini perluas AI, jangan sampai salah ya. Bukan di bagian baru, tetapi teman-teman silahkan klik di bagian perluas AI ya.
Nah, setelah itu silakan teman-teman pilih gambar yang akan kita perluas tadi ya. Oke, kita klik di bagian yang ini ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Gambar dari Meta AI ini adalah persegi ya. Sedangkan kita membutuhkan gambar itu yang 9:16 ya untuk video shot ya. Oke, setelah berada di bagian ini, langkah selanjutnya silakan teman-teman klik di bagian gratis ini ya. Nah, di bagian gratis silakan klik. Lalu silakan teman-teman pilih yang 9:16 yang ini ya. 9:16 apabila teman-teman akan menggunakan video shot YouTube ya. Oke, kita klik. Nah, sekarang ini sudah menjadi 9:16 ya. Nah, lalu di sini masih ada perluas ya. Silakan teman-teman klik di bagian perluas. Nah, di sini untuk menggunakan fitur ini yang gratis ini kita diberikan kesempatan sebanyak 3 kali ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik di bagian perluas ini. Maka nanti akan otomatis gambarnya itu akan sesuai dengan ukuran tadi ya, yaitu 9:16 yang dimana tadinya itu hanya kotak ya, di sini masih kosong ya tuh, masih tidak ada ya. Nah jadi hasilnya seperti ini ya, sangat bagus sekali ini teman-temannya. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik di bagian simpan ini ya, untuk menyimpannya ke galeri milik kita ya. Oh tadi sebelumnya tadi teman-teman silakan teman-teman hilangkan dulu Meta AI ininya ya, Meta AI ini dengan cara mengcropnya. Nah, setelah itu kita klik simpan ya. Oke, sekarang gambarnya sudah ada di perangkat milik kita ya. Lalu langkah selanjutnya silakan teman-teman buka Google ya. Setelah berada di Google, lalu silakan teman-teman tuliskan Pidu AI seperti ini ya. Lalu oke. Setelah itu silakan teman-teman pilih yang ini ya, Pidu AI ini ya. Oke, kita klik. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman klik di bagian yang sign in ya, ataupun bisa teman-teman klik di bagian try video ini ya. Oke, kita klik di bagian try video. Nah, di bagian ini teman-teman kita diharuskan untuk mendaftar dulu atau login menggunakan email milik kita ya. Oke, kita login dulu menggunakan email. Oke, nah setelah teman-teman login, lalu silakan teman-teman klik di bagian image to video ini ya. Oke, kita klik. Nah, di sini teman-teman silahkan teman-teman klik di bagian upload image. Oke, lalu pilih gambar yang tadi kita convert dari Wings tadi ya. Oke, kita pilih. Kita klik pilih ya. Oke, dan ini dia untuk gambar yang tadi kita convert dari Wings. Nah, di bagian ini teman-teman bisa memasukkan atau tidak bermasalah ya, di sini opsional ya. Mau diisi ataupun tidak masalah. Nah, di sini juga mau dikasih tulis boleh, tidak masalah ya. Oke, lalu di sini ada yang dimana apabila kita menggunakan ini sekali ini, maka kita akan dipotong 4 ini ya, 4 bentang ini ya. Kita dikasih kesempatan hanya 1 kali di video ini ya. Oke, kita klik proses ini ya, kita klik tombol. Dan ini hasilnya. Oke, kita klik aja ya, kita klik di bagian gambar ini, kita klik aja ya teman-teman ya. Oke, dan ini dia hasilnya ya, seperti ini. Nantinya gambarnya akan hidup seperti ini ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya. Oke, nah langkah selanjutnya untuk menyimpan gambar ini ke galeri milik kita klik di bagian tombol ini ya, tanda panah ini untuk menyimpannya ataupun mendownloadnya ya. Kita klik. Nah, di sini kita klik unduh ya. Apabila teman-teman menggunakan browser Opera Mini, maka ini akan muncul seperti ini ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Chrome, maka akan muncul di bagian ini ya. Oke, kita klik unduh aja. Yang pastinya di situ kita diharuskan mendownloadnya. Oke, kita klik unduh. Oke, nah ini dia sudah masuk ke galeri milik kita ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita masuk ke aplikasi CapCut ataupun Capcut ya teman-teman ya untuk pengeditannya. Silakan teman-teman klik di bagian proyek baru, lalu pilih
hewan yang tadi kita download dari Pidu ya, yang ini. Oke, dan ini dia hasilnya. Nah, namun di sini saya sarankan untuk teman-teman agar membuat video seperti ini itu 2 ya, jangan 1 ya, biar lebih agak lama gitu ya. Namun di sini saya akan coba di copy saja ya, ataupun saya akan memasukkan video yang lainnya ya teman-teman ya. Sudah ada 2 di sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya silakan teman-teman, di sini kan bisa teman-teman lihat ada video AI ya, yang dimana ini watermark. Silakan teman-teman klik di bagian video ini, lalu silakan teman-teman klik zoom ya. Nah, di sini perbesar aja ya sampai hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah hilang kan. Lalu kita cek lagi yang kedua apakah ada. Nah, ini juga ada ya video AI ini ya. Sama kita klik lalu kita perbesar agar watermarknya hilang ya. Nah, sekarang sudah hilang seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita lihat. Ini dia. Ini kan teman-teman belum ini ya, belum nyatu ya teman-temannya, belum kelihatan bagus ya. Nah, di bagian ini silakan teman-teman masukkan efek ya. Nah, di sini kita masukkan efek yang hitam ke putih ya. Nah, ini dia pudar hitam ya. Yang ini pudar hitam kita masukkan biar gambarnya lebih bagus lagi ya. Maka akan hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman ya. Maka videonya akan lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian ini teman-teman silahkan teman-teman tambahkan yang lainnya ya. Terserah teman-teman sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Mau ditambahkan efek ataupun kontras ataupun yang lainnya silahkan teman-teman ya. Namun di sini untuk kreativitas teman-teman silahkan teman-teman masukkan di bagian ini aja ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya silakan teman-teman masukkan nama channel milik teman-teman ya. Oke, kita klik di bagian teks. Lalu kita masukkan nama channel milik saya sendiri ya. Misalkan ini untuk nama channelnya apa ya? Oke, kita bikin aja di sini Furry Legend ya misalkan ya. Legend misalkan. Lalu kita taruh di bagian atas. Nah, untuk untuk fontnya itu bisa teman-teman gonta-ganti di bagian font ini ya. Bisa teman-teman pilih. Di sini banyak sekali font-font yang bisa teman-teman gunakan ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya di sini. Oke, kita klik di bagian ini aja kita sebagai contoh di sini. Lalu kita masukkan taruh di bagian atas ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita taruh di bagian atas seperti ini. Kita perkecil. Nah, kita taruh seperti itu. Lalu kita oke. Nah, di sini kan panjangnya tidak sesuai dengan ini ya. Lalu kita klik di bagian ini. Lalu kita tarik yang ini, yang putihnya tarik ke bagian ini ya. Nah, sini maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, ini kita perkecil lagi biar lebih tidak itu ya. Biar tidak mencolok. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya menyarankan agar teman-teman menaruh nama channel di bagian video ini. Nah, nantinya agar ketika kita mengupload video ke YouTube biar kita tidak dianggap re-upload dari video lain ya teman-teman ya. Karena di sini ada bukti dari nama channel kita ya teman-teman ya. Biar YouTube juga percaya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman klik di bagian ekspor, lalu silakan di bagian kualitas, Nah, di sini teman-teman silakan masukkan yang paling besar boleh ya. Namun di sini untuk penyimpanannya harus banyak ya. Saya sarankan di bagian ini aja tidak masalah. Di bagian ini juga yang tingkat bingkainya di bagian 30 tidak masalah ya. Yang penting nanti gambarnya tidak pecah ya. Tetapi kalau misalkan kita taruh di bagian akhir ini lebih bagus ya teman-temannya. Namun ini akan memakan memori kita ya teman-temannya.
Oke, langkah selanjutnya kita klik aja di bagian selesai ya. Lalu klik bagian simpan ke perangkat. Oke, ini dia sudah selesai. Kita sudah mendownload, kita sudah menyimpannya ke galeri. Lalu langkah selanjutnya kita upload ke channel milik kita ya teman-temannya. Oke, kita buka aja YouTube. Oke, langkah selanjutnya kita buka dulu channel yang ini ya teman-temannya. Kita cari yang ini. Oke, nah kita ambil suaranya ya. Kita klik di bagian ini. Nah, kita akan mengambil suaranya dari sini ya. Oke, dan ini dia. Lalu kita klik di bagian gunakan audio ini ya. Nah, setelah teman-teman masukkan video yang seperti ini, lalu silahkan teman-teman klik selesai ya di bagian ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di bagian ini teman-teman silahkan teman-teman masukkan judul ya. Di bagian ini silahkan teman-teman masukkan judul, misalkan scary snake ya, misalkan seperti itu contohnya ya teman-teman ya. Nah, untuk kita targetnya ke luar negeri, maka silakan teman-teman masukkan judulnya itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya, apabila targetnya ke luar negeri. Namun apabila targetnya di Indonesia, maka silakan teman-teman masukkan judulnya dengan bahasa Indonesia juga ya. Oke, nah seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita kasih tag aja ya, misalkan horor misalkan gitu ya. Misalkan ini tergantung teman-teman memasukkan tag apa ya teman-temannya. Namun di sini saya akan memasukkan tag seperti itu aja ya. Udah selesai. Nah, di sini di bagian pensil ini juga teman-teman bisa mengkliknya ya. Nah, di bagian thumbnail ini, di bagian thumbnail kita bisa memilih mau menggunakan thumbnail mana ya di sini ya, di bagian ini ya teman-teman ya. Teman-teman klik salah satunya misalkan seperti itu ya, lalu klik di bagian ini ya. Nah, langkah selanjutnya di bagian ini teman-teman, nah di bagian konten yang dimodifikasi ya, silakan teman-teman klik di bagian konten yang dimodifikasi. Lalu dikarenakan ini konten dari AI ya, dari gambar yang kita modifikasi sama AI ya, kita klik di bagian ya ini ya. Kan di sini ada tulisannya apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu. Ini kan seperti itu ya kan, video yang kita upload, berarti kita klik di bagian ya. Lalu kita kembali, lalu kita klik di bagian upload video short ya. Oke, lalu kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini dia sudah selesai ya. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Kita tunggu, masih dalam proses. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk cara membuat konten AI-nya ya. Dan untuk cara ini bukanlah cara cepat untuk mendapatkan uang, melainkan kita perlu kerja keras dan konsisten untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal dari YouTube. Oke, sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.